Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta kegiatan buka puasa bersama di kalangan pejabat dan aparatur sipil negara ASN ditiadakan karena hal ini karena Indonesia masih berada di masa peralihan dari pandemi menuju endemi. Padahal salah satu hal yang ditunggu-tunggu saat puasa adalah momen berbuka puasa bersama keluarga, saudara, kolega ataupun teman-teman. Seluas mana sebenarnya larangan berbuka puasa bagi pejabat negara dan juga ASN? Dan apakah momen buka puasa ini bisa menjadi pemicu peningkatan COVID-19? Untuk itu kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Muchtar Ngabalin. Kemudian juga ada epidemiolog UI, Pandu Riono, dan Bang Ali masih kami terus coba untuk hubungi. Kemudian tokoh agama Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti. Selamat petang, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Iya, kita ke Pak Pandu dulu terlebih dahulu. Pak Pandu, sebenarnya langkah seperti ini cakupannya akan seluas apa dan paling tidak akan mencegahnya bagaimana mengingat kita masih peralihan dari pandemi menuju endemi? Iya, jadi itu kan larangannya hanya menghimbau pada pegawai pemerintah ya, ASN, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak berlaku untuk masyarakat. Jadi setelah PPKM dicabut, itu tidak ada lagi pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk buka puasa bersama. Tetapi kalau larangan itu berlaku hanya pada pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dan ASN, itu mungkin hanya untuk supaya para pejabat itu memberikan teladan supaya tidak melakukan kegiatan buka puasa yang berlebihan. Ya, kan negara tidak membiayai acara buka puasa bersama. Kalau ada acara buka bersama di suatu pemerintahan, itu siapa yang membiayai, gitu kan? Kalau bukan dana pemerintah, dana dari mana? Apakah dana dari pihak ketiga? Nanti bisa menimbulkan banyak masalah, apalagi berlebihan. Biasanya buka puasa bersama itu kalau kantor pemerintahan tuh di hotel atau di mana. Nah, itu yang harus dihindari. Tetapi bagi publik, bagi masyarakat, silakan. Tidak ada kaitannya dengan pandemi. Karena dengan hampir nyaris 100% penduduk Indonesia mempunyai imunitas, maka sebenarnya pandemi ini sudah terkendali. Jadi karena itulah PPKM dicabut dan konsistensinya kita harus tidak ada larangan bagi kegiatan masyarakat. Oke, itu sudut pandang dari Pak Pandu Riono bahwa ini nggak ada kaitannya mungkin sama sekali dengan masalah kesehatan, tapi lebih kepada budgetnya pakai uang siapa sih nanti, jangan sampai menghabiskan anggaran negara, itu menurut Pak Pandu. Nah, kalau dari sudut pandang MUI sendiri, Pak Abdul Muti, mengenai dilarangnya buka puasa bersama oleh pejabat dan ASN ini bagaimana? Apakah ini sesuatu yang baik karena memang menghambur-hamburkan uang, atau justru ini sesuatu yang sebaiknya atau dianggap terlalu berlebihan karena atau ada unsur silaturahmi dalam buka puasa bersama? Pak Abdul Muti. Saya sebagai Sekum PP Muhammadiyah. Oh ya, baik, silakan Pak Abdul Muti. Maaf, saya luruskan dulu. Nah, yang pertama begini ya, bahwa kalau surat yang kita baca itu kan memang alasannya pandemi COVID-19. Tadi Pak Profesor Pandu menyampaikan bahwa dengan dicabutkannya PPKM itu sebenarnya kan kita dalam situasi yang sudah mendekati usai dengan pandemi itu. Kalau saya buat dalam ekspresi sederhana begini saja, memang pandemi itu belum usai tapi sudah sangat melandai. Karena itu jangan abai, tapi juga jangan lebay gitu. Artinya bahwa kita kan sudah diberi kesempatan beraktivitas, yang penting kita bisa menjaga agar kita tidak menjadi pihak yang menularkan kepada orang lain atau tertular. Dan kita semuanya kan saya kira sekarang masyarakat juga sudah punya kesadaran yang sangat tinggi untuk bagaimana bisa Pak Abdul Muti, suaranya terputus. Pak Abdul Muti. Halo. Baik, kita ke Bang Ali, sudah bergabung bersama kami. Baik, Bang Ali, ini sebenarnya larangannya karena apa? Mengingat konser-konser juga banyak digelar begitu. Halo, Bang Ali. Ngabalin. Ya, bagaimana? Ulang. Mohon maaf, ulang.
Iya, sebenarnya larangan ini dikatakan bahwa peralihan dari masa pandemi ke endemi. Tetapi juga larangan ini bukankah kontradiktif mengingat konser-konser juga masih diberlakukan dan diperbolehkan? Ya, ini kan dalam suratnya agar ditiadakan. Jadi, mari kita lebih berbaik sangka, berpositif thinking. Siapa saja boleh bilang bahwa melandai di sana sini dan lain-lain. Sebentar juga ada Maha Guru kita Pak Pandu nanti bisa juga menjelaskan bahwa kalau ikhtiar-ikhtiar tingkat kehati-hatian yang dilakukan oleh pemerintah yang dipersiapkan dalam masa-masa peralihan pandemi ke endemi kan boleh-boleh saja. Jangan lupa bahwa budaya kita baik itu nanti kan ini sebentar setelah buka bareng ini kan ada juga nanti lebaran, orang hiruk pikuk ke sana kemari dari kampung ke kota, kota ke kampung. Jadi ikhtiar-ikhtiar ini sebetulnya yang harus dilihat dalam kerangka berpikir yang lebih positif, dan kan tidak mengapa orang kan yang nanti buka bareng di gubernur ini orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, yang ke menteri ini orang-orang semua berada, yang ke bupati dan segala macam. Jadi kalau ikhtiar ini dilakukan oleh pemerintah, saya kira kita mesti lihat dari sisi pandang yang lebih baik, lebih manfaat untuk kepentingan kita lebih besar. Oke, Bang Ngabalin, jadi sebetulnya apakah memang hanya untuk pandemi saja ini dilarang bagi pejabat dan ASN untuk berbuka puasa bersama, atau mungkin ada unsur lain? Apakah mungkin dianggap bahwa berbuka puasa bersama itu menghabis-habiskan uang begitu? Juga ada pertanyaannya dari Prof. Pandu, jangan-jangan ya orang juga bertanya-tanya, ini buka puasa bersama ke institusi tertentu atau lembaga pemerintah tertentu, duitnya dari mana? Dari duit rakyat. Apakah mungkin ada arahnya ke sana, Bang Ngabalin, atau ya udah cuma karena pandemi aja? Bang Ngabalin? Ini musim ikhtiar termasuk dengan penerbitan surat yang dilakukan oleh Menteri Sekretaris Kabinet. Saya kira hal yang positif dan penting kita mengambil hikmah yang lebih baik. Bisa saja dia terjadi ada multiplier effect yang bisa nanti dilakukan penilaian. Kita kan sudah berkali-kali menghadiri kan buka puasa dengan gubernur, dengan bupati, dengan menteri, dengan menko dan lain-lain sebagainya. Mari kalau kita mau berbuat lebih banyak, ambil hikmahnya biar sedikit-sedikit harta yang kita miliki ini lebih banyak kepada fakir miskin, yatim piatu deh. Dengan surat ini adalah hak Presiden mensekap untuk bisa menyampaikan kepada para pembantu-pembantunya, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri dengan gubernur dan bupati dan lain-lain sebagainya. Jadi ikhtiar dan tingkat kehati-hatian ini harus dimaknai bahwa ini adalah langkah dan upaya pemerintah untuk kepentingan kita bersama, bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Oke, Bang Ngabalin, artinya ini cakupannya berapa banyak yang tidak diperbolehkan? Jumlahnya berapa banyak? Ada ketentuannya? Tidak ada. Ini menyampaikan kepada Menteri, kepada Jaksa Agung, kepada Kapolri, kepada mana-mana yang lain, kemudian khusus kepada Menteri Dalam Negeri, untuk juga menyampaikan kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota. Supaya upaya-upaya dan langkah-langkah ikhtiar ini benar-benar bisa dimaknai dan bisa dilaksanakan. Oke, Bang Ngabalin, gini deh Bang Ngabalin, kadang ada orang sekelompok, misalkanlah pejabat tertentu ataupun satu divisi tertentu mengadakan buka puasa bersama. Nah, standar atau kategorisasi ini dikatakan buka puasa bersama seperti apa? Apakah kalau misalkan gubernur mengadakan buka puasa bersama mengundang banyak orang, let's say 50-100 orang, oke, itu dikatakan buka puasa bersama. Bagaimana kalau misalkan hanya divisi tertentu, internalnya saja? Itu gimana Bang Ngabalin? Standarnya ini dibilang buka puasa bersama itu berapa banyak orangnya itu bisa dibilang buka puasa bersama, Bang Ngabalin? Teknis itu ada dua yang nanti menyampaikan adalah pertama Menteri Dalam Negeri, kemudian yang kedua adalah aparatur sipil ATR BPN ya, reformasi dan birokrasi Pak Azwar. Jadi nanti akan ada surat susulan dari kedua menteri untuk sekaligus menjawab pertanyaan tadi. Jadi dalam hal yang sangat teknis sekali. Jadi kalau dia dalam posisi kerumunan, dalam posisi orang banyak dan lain-lain sebagainya, ada dua kementerian itu yang nanti akan menyampaikan lebih teknis. Baik, kita ke Pak Abdul Muti. Pak Abdul Muti, sebenarnya kan buka puasa bersama ini juga sangat dinanti-nanti begitu, momennya jarang-jarang setahun sekali. Artinya
Kalau dibatasi ini bagaimana begitu bagi masyarakat yang sebenarnya sudah menunggu momen seperti ini? Kita membaca hadis Nabi yang saya kira sahabat saya Bang Ali Ngabalin juga Suara Pak hafal Mufti ya. tidak kedengaran. Halo? Ya, silakan Pak Abdul Muti. Halo? Suara saya udah masuk? Sudah Pak? Sudah. Ya. Jadi kalau kita baca di dalam hadis Nabi, bagi orang berpuasa itu kan ada dua hal yang sangat membahagiakan. Yang pertama adalah ketika dia berbuka, dan yang kedua adalah ketika dia bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasanya itu. Karena itu momen buka bersama adalah momen di mana kita memang merayakan kebahagiaan secara bersama-sama. Nah, yang kedua, kita juga memang harus senantiasa memahami pula bahwa memang kita dilarang oleh agama untuk berlebih-lebihan. Itu memang suatu hal yang sekarang ini berlebih-lebihan itu, atau istilah populer sekarang flexing begitu, adalah sesuatu yang memang harus kita tinggalkan jauh-jauh gitu. Quran mengingatkan kita, wala tubadir tabdiro, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa momentum buka bersama itu bukan momentum makan-makan semata-mata, tetapi momentum untuk kita bersilaturahim. Momentum untuk kita membangun keakraban dan membangun relasi sosial yang sebaik-baiknya. Momen buka bersama juga seringkali menjadi momentum untuk para pejabat itu bertemu langsung dengan rakyat, melihat langsung keadaan mereka, dan kemudian bisa mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada para pejabat itu. Karena itu menurut saya, ya aturan itu kalau dikaitkan dengan pandemi COVID-19 sebagaimana surat edaran itu, saya kira dengan PPKM yang sekarang sudah dicabut, itu memang menjadi banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Dan sekali lagi masyarakat sekarang itu sudah punya kedewasaan untuk bisa menjaga semaksimal mungkin bagaimana agar perkumpulan, kerumunan itu memang menjadi perhelatan yang aman, yang tidak menjadi tempat terjadinya penularan pandemi COVID-19. Sehingga larangan bagi ASN untuk dan juga para pejabat untuk melakukan buka bersama itu jangan sampai dimaknai sebagai membatasi kebebasan dan kebahagiaan umat Islam ketika sedang menunaikan ibadah puasa. Yang menurut saya perlu diatur adalah bagaimana memang semuanya dilaksanakan dengan cara yang sederhana, tidak menyimpang dari tuntunan agama, dan kemudian semuanya digunakan dengan anggaran yang halalan thayyiban. Ini penting juga gitu. Sehingga karena itu sepanjang hal-hal yang menyangkut peraturan negara tidak dilanggar, kemudian menyangkut peraturan agama juga tidak dilanggar, menurut saya kok fine-fine saja ya diselenggarakan buka bersama, karena sepertinya itu juga penting untuk kita bersama-sama merayakan kegembiraan berpuasa, bagian dari syiar Ramadan, dan bagian dari kita membangun silaturahim, terutama silaturahim antara para pejabat dengan rakyat. Oke. Baik, nanti kita akan dengar suara dari epidemiolog Pak Pandu Riono dan juga suara Bang Ngabalin bahwa sebenarnya fine-fine aja kok sebenarnya buka puasa bersama asal nggak berlebih-lebihan, bisa jaga silaturahmi malahan. Bagaimana nanti tanggapan dari dua narasumber kami yang lainnya pemirsa? Usaha jeda berikut tetaplah bersama kami.